Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GNR Tutorial. Oke Sobat GNR, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tutorial bagaimana cara membuat rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran. Untuk video sebelumnya atau video yang terakhir kita upload mengenai rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran, eh, yaitu pada pekerjaan urukan kembali ya. Jadi kita sudah selesai di bagian pekerjaan saluran. Di video sekarang kita akan bahas bagaimana cara menyusun rencana anggaran biaya di bagian pekerjaan saluran ini. Nah, sebelum kita sampai ke sana, di sini ada beberapa item pekerjaan yang belum kita input ya, atau yang belum kita bahas, dimana yaitu untuk pekerjaan lain-lain. Nah, ini ada pengadaan gambar, kemudian ada pengadaan foto dokumentasi. Nah, di sini satuannya example atau jumlah rangkap ya. Jadi di sini saya buatkan 5 rangkap untuk gambar, kemudian untuk foto dokumentasinya juga 5 rangkap. Kalau untuk di daerah kalian itu tergantung dari berapa rangkap yang diminta ownernya. Silakan kalian inputkan di sini apakah 3 rangkap, 4 rangkap, 5 rangkap dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke cara menyusun rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran ini, bagi yang baru mampir di channel ini maupun yang sudah lama tapi belum subscribe, bantu dulu untuk subscribe, kemudian like video ini. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke sobat kita yang lain agar mereka dapat informasi dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini setelah kita menghitung volume pekerjaan, kemudian kita sudah melakukan rekapitulasi volume yang telah kita hitung sebelumnya. Langkah berikutnya kita akan menyusun atau membuat form berupa harga satuan dasar ya. Nah, di daftar harga satuan dasar ini terdiri dari 3 item, yaitu upah, bahan, dan peralatan. Nah, di sini saya sudah buatkan form tabelnya. Ada upah yang meliputi dari pekerja, tukang, sampai komando, kemudian ada juru ukur, pembantu juru ukur, dan operator ya. Nah, di sini ada harga per jamnya, kemudian ada harga per hari. Nah, silakan untuk harga per hari kalian sesuaikan dengan kondisi di lokasi kalian berada ya, karena setiap daerah itu upahnya atau standar upahnya berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian daftar harga satuan bahan. Nah, di bagian daftar harga satuan bahan ini juga sama. Di setiap daerah juga memiliki standar harga satuan yang berbeda-beda. Jadi kalian jangan terpatok ke tutorial ini ya. Nah, itu untuk di bagian harga. Baik, itu yang terakhir adalah daftar harga satuan peralatan. Nah, untuk peralatan juga demikian. Kalian sesuaikan juga dengan harga di lokasi kalian berada sekarang atau di daerah kalian. Nah, itu di bagian daftar harga satuan dasar, upah, bahan, dan peralatan. Langkah berikutnya kita akan menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Untuk analisa harga satuan pekerjaan, kita mengacu pada Permen PUPR ya. Mungkin sudah ada yang terbaru atau gimana, saya nggak tahu sampai sekarang saya belum dapatkan informasi itu. Saya masih menggunakan yang eh, analisa harga satuan atau Permen PUPR yang lama, itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, di sini ada kode dari analisanya, kemudian ini judul analisanya. Nah, di sini adalah tabel yang perlu kita inputkan dari peraturan itu sampai ke koefisien ya, sampai di sini. Sedangkan untuk yang bagian harga satuan itu akan kita inputkan berdasarkan daftar harga satuan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya contohkan, di sini ada pekerja, kemudian kita linkkan sama dengan seperti ini, kemudian kita ambil berapa sih upah pekerja per hari. Nah, kita buatkan di sini, kemudian kita enter ya. Nah, kemudian barulah kita kalikan antara koefisien dengan harga satuannya, sehingga nanti diperoleh eh, jumlahnya ini. Kemudian kita rekap untuk jumlah harga bagian tenaga, kemudian ada bahan dan ada peralatan ya. Kemudian barulah kita jumlahkan ketiga-tiganya, eh, tenaga, bahan ditambah dengan peralatan, kemudian baru di sini ada yang namanya overhead atau profitnya atau keuntungan.
Ya, ini di dalam Permen PUPR TVR itu maksimal 15% ya. Kebetulan di sini saya hanya buat 10% saja. Nah, 10% ini kita kalikan dengan yang kolom D ini, kemudian dapat hasilnya ini, kemudian barulah kita totalkan. Nah, itu yang akan menjadi harga satuan pekerjaan. Begitu juga dengan analisa di bagian item pekerjaan yang lainnya. Di sini sudah saya rekap semua ya. Silakan kalian cek saja di sini. Untuk filenya bisa kalian download, tapi untuk sementara waktu saya belum bisa bagikan di lewat video ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan kasih informasi terbarunya. Nah, di sini setelah kita menyelesaikan penyusunan analisa harga satuan pekerjaan ini, barulah kita buat yang namanya daftar harga satuan pekerjaan. Jadi ini merupakan rekap dari analisa yang tadi ya. Nah, di sini ada beberapa item yang tidak ada menggunakan analisa. Jadi itu saya kategorikan sebagai harga satuan lansam ya, atau saya perkirakan harganya segitu tanpa menggunakan analisa ya. Contohnya di bagian mobilisasi atau demobilisasi peralatan dan tenaga, di sini saya tetapkan atau saya perkirakan harga satuannya itu per satu kegiatan itu adalah 5 juta. Nah, itu kalian sesuaikan juga dengan di daerah kalian ya. Begitu juga dengan di bagian pengadaan gambar dan foto dokumentasi. Di sini per sampel atau perangkapnya berapa gitu ya. Nah, di sini saya buatkan yaitu 500.000. Oke, di sini setelah kita buatkan daftarnya, kemudian kita kasih keterangan mana yang langsung, kemudian ada yang menggunakan analisa. Langkah berikutnya barulah kita menyusun form untuk rencana anggaran biayanya. Nah, form ini terdiri dari urian pekerjaannya, kemudian ada satuan, kemudian ada volume, harga satuan pekerjaan, dan jumlah harga, kemudian terakhir adalah bobot. Nah, di sini untuk volume bisa kita ambil dari hasil rekap volume yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian di bagian kolom harga satuan pekerjaan kita ambil dari daftar harga satuan pekerjaan yang telah kita susun. Nah, jadi untuk yang bagian jumlah harga ini merupakan hasil tadi antara volume dengan harga satuan pekerjaan. Dan begitu seterusnya untuk item yang lain ya. Nah, kemudian di bagian setiap lingkup pekerjaan kita rekap jumlah harganya berapa. Kemudian setelah itu baru kita rekap akhir atau di bagian fisiknya ya, yaitu jumlah uh, di bagian lingkup pekerjaan yang pertama ditambah dengan lingkup pekerjaan yang kedua dan yang ketiga. Nah, jadi dapat totalnya 604.884.973,2 rupiah. Nah, jadi ini total fisiknya, tidak termasuk PPN ya, belum termasuk PPN. Langkah berikutnya kita akan menghitung berapa sih bobot dari setiap item pekerjaan ini. Kemudian kita hitung dengan rumus, yaitu jumlah harga setiap itemnya ini kemudian dibagi dengan totalnya. Nah, jadi bisa dilihat formulanya ini, kemudian baru kita kalikan dengan 100. Nah, kemudian di bagian bawah juga demikian, rumusnya sama. Jadi kalau untuk di bagian lingkup pekerjaan yang pertama kita dapat bobot rencananya itu 4,33%. Kemudian di bagian lingkup pekerjaan salurannya atau yang kedua sebesar 94,85%. Dan di bagian yang terakhir yaitu pekerjaan lain-lain kita dapat bobotnya 0,83%. Kalau ditotalkan kita dapat bobotnya adalah 100%. Jadi itu untuk cara penyusunan rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran. Setelah ini, barulah kita buat yang namanya rekapitulasi harga. Nah, di sini kita rekap dari hitungan rencana anggaran biaya kita tadi, kemudian barulah kita masukkan yang namanya PTN ya atau pajak di sini. Dan yang setahu saya sampai saat ini ya 10%. Nah, jadi 10% ini kita akan kalikan dengan jumlah fisik ini ya, sehingga diperoleh PPN-nya 60 juta sekian ya. Silakan di sini dilihat. Kemudian kita totalkan. Setelah kita totalkan, kita tambahkan ya, kita peroleh 665 sekian. Baru terakhir kita bulatkan. Nah, pembulat ini tergantung apakah bulatan dalam satuan ribu atau ratusan ribu ya.
Kebetulan yang saya buat di sini pembulatannya kita bulatkan ke bawah, yaitu dalam bentuk ribuan. Nah, di sini nolnya saya nolkan di bagian 3 angka di sini. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 665.373.000 rupiah. Nah, itu untuk cara penyusunan rencana anggaran biaya dari awal sampai eh, rekapitulasi harganya ya. Setelah ini barulah kalian masuk penyusunan yang namanya time schedule atau eh, rencana waktu pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, kebetulan saya tidak bahas di sini. Oke, demikian untuk tutorial kita berkaitan tentang rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Dan jika bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke sobat kita yang lain agar mereka juga dapat wawasan dan informasi dari channel ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri dulu. Bye-bye.